Halo Gizmo Friends. Kalau biasanya kita tuh tahu smartphone tuh dirilis dalam beberapa segmen. Ada kelas entry, ada mid-range, sampai flagship, itu varian terbaiknya. Nah, smartphone satu ini tuh menyasar segmen yang bisa dibilang baru ya, karena smartphone ini dirilis untuk mengisi segmen UMKM atau Gizmo Friends yang mungkin sekarang lagi menggeluti bisnis daring atau bisnis online. Biasanya perlu smartphone yang mumpuni. Nah, Samsung Indonesia mencoba menjawab kebutuhan itu dengan menghadirkan Samsung Galaxy A21s ini. Ya, emang smartphone ini tuh sudah dirilis dari Juni 2020 kemarin. Cuman untuk varian yang satu ini, itu memang dirilis ulang dengan spesifikasi yang sedikit berbeda, tepatnya di kapasitas memorinya yang sekarang 128 GB, sama warna baru yaitu warna silver. Nah, Samsung memang merilis smartphone ini supaya bisa memenuhi kebutuhan para UMKM di Indonesia dengan memori yang besar tadi. Nah, bagaimana impresi keseluruhan tentang smartphone ini? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Gizmology supaya nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Dan ini adalah impresi singkat saya dari Samsung Galaxy A21s dengan memori 128 GB. Gizmology. Pertama-tama kita bahas dari bagian desainnya dulu. Desain dari Samsung Galaxy A21s ini mirip dengan seri-seri smartphone Galaxy A lainnya, seperti A51 atau A71. Bingkai kameranya mirip dengan 4 sensor kamera di belakangnya, nggak terlalu nonjol, jadi kalau ditaruh di meja itu masih nyaman. Nah, untuk warna silver ini permukaannya menggunakan permukaan matte atau doff, dan dia dibuat bertekstur jadi nggak licin dan juga nggak mudah kotor, dengan tabrakan garis asimetris gitu di bagian belakangnya, bikin smartphone ini kelihatan lebih menarik. Ketebalannya 8,9 mm dengan bobot sekitar 192 gram. Oh ya, dalam paket penjualannya, smartphone ini belum dilengkapi dengan softcase, jadi Gizmo Friends harus beli softcase-nya secara terpisah. Di bagian bawah, dia ada jack audio 3,5 mm, ada port USB-C, sama mono speaker. Tombol volume dan tombol power ada di sebelah kanan, sementara slot SIM dan microSD ada di sebelah kiri. Slotnya bukan jenis hybrid tapi triple slot, jadi bisa pakai 2 kartu SIM sampai kartu microSD dengan kapasitas 512 GB. Layarnya sendiri juga nggak kalah besar dari seri lainnya, yaitu 6,5 inci dengan resolusi HD+. Panel yang dipakai memang belum AMOLED, alias masih PLS TFT, jadi sensor sidik jarinya ada di bagian belakang, belum bisa disematkan di balik layarnya. Untuk reproduksi warna sendiri udah cukup bagus, walaupun memang nggak bisa sebagus AMOLED, tapi mengingat kisaran harganya, ini sudah cukup baik dilengkapi dengan bezel yang cukup tipis di keempat sisinya. Oh ya, Samsung nggak menyebutkan apakah ada perlindungan Gorilla Glass atau nggak di layar Samsung Galaxy A21s ini, dan dari bawaan juga nggak ada screen guard, jadi kudu lebih hati-hati kalau misalnya mau ngejaga layarnya supaya nggak gampang kegores. Menjadi smartphone untuk pendukung kebutuhan UMKM tentunya memerlukan kamera yang mumpuni. Samsung Galaxy A21s punya 4 sensor kamera di bagian belakangnya. Sensor utamanya punya resolusi 48 megapiksel. Ini menggunakan teknologi Quad Bayer, jadi hasilkan foto dengan resolusi 12 megapiksel, beresolusi tinggi, maksud saya berkualitas lebih tinggi daripada sensor 12 megapiksel biasa. Lalu juga ada sensor 8 megapiksel ultra wide dan 2 sensor 2 megapiksel, masing-masing makro dan depth sensor. Di bagian depan ada kamera selfie 13 megapiksel, itu cukup lebar untuk mengabadikan foto diri sendiri atau dengan latar di belakangnya. Juga dilengkapi dengan mode live focus di bagian depan dan belakangnya. Kualitasnya sendiri udah cukup oke untuk bisnis UMKM. Di sini Samsung menyediakan mode profesional dan mode makro, tapi sayangnya tanpa dilengkapi dengan mode malam atau night mode. Jadi untuk mengambil foto dalam kondisi kurang cahaya masih kurang bagus karena nggak ada mode yang dibuat untuk keperluan tersebut. Nah, untuk perekaman video, di bagian depan dan belakang bisa merekam video hingga resolusi Full HD dengan 30 frame per second. Sayangnya juga belum dilengkapi dengan IIS, jadi tangannya harus lebih stabil supaya hasil footage tidak terguncang.
Smartphone ini sudah menjalankan Android 10 dengan One UI 2.0. Ketika kita menyalakan home screen-nya dari awal, dari bawah sudah ada opsi untuk mengakses Samsung Pay. Samsung Pay ini adalah salah satu hub untuk menyimpan digital wallet yang biasa Gizmo Friends gunakan. Sayangnya smartphone ini belum dilengkapi dengan NFC, jadi belum bisa top up atau ngecek saldo di kartu e-money. Nah, performanya sendiri sudah disokong dengan chipset Exynos 850 dari Samsung. Chipset ini adalah chipset dengan CPU octa-core dan fabrikasi 8 nanometer. Artinya, konsumsi dayanya bisa dicegah supaya kapasitas baterai 5000 mAh pada smartphone ini bisa tahan lebih lama. Pemakaian 2 hari itu cukup gampang diraih dengan smartphone ini kalau misalnya penggunaannya tergolong ringan. Dan sudah mendukung fast charging 15 watt melalui port USB-C. Dipadukan dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB, multitaskingnya bisa terbantu walaupun chipsetnya nggak kenceng-kenceng banget. Jadi, buka beberapa aplikasi itu bisa berjalan lancar. Ini cukup penting untuk keperluan UMKM di mana kita mungkin memerlukan beberapa akun WhatsApp atau e-commerce yang harus dibuka dalam satu waktu. Dan juga untuk menyimpan aset file foto ataupun video yang bisa kita kirimkan ke konsumen. Jadi untuk memori itu sudah dijawab oleh Samsung dengan memori internal yang besar serta slot kartu microSD yang luas juga dengan dedicated slot untuk microSD-nya. Itu tadi beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Samsung Galaxy A21s. Layarnya besar, baterainya juga besar, memori internalnya juga besar, cocok banget untuk keperluan UMKM. Performanya mungkin bukan yang paling kenceng. Kameranya juga fiturnya lengkap, tapi belum ada night mode. Jadi, Gizmo Friends bisa sesuaikan dengan kebutuhan bila memang menginginkan smartphone Samsung dengan kualitas terbaik di harga 2-3 jutaan, Samsung Galaxy A21s ini bisa dijadikan salah satu pilihan terbaik. Ya, sekian review saya. Jangan lupa untuk main-main ke situs kami di gizmologi.id, juga situs berbahasa Inggris kami di gizmologi.com, main-main juga ke media sosial kami di Instagram dan Twitter @gizmologi. Saya Prasetyo dan sampai ketemu di video-video berikutnya.